Muhammad Guntur Romli dipecat Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Guntur Romli sekarang bukan lagi Guntur Romli yang dulu. Karena itu Jokowi sejarah yang nggak bisa dilupakan dan itu ada catatannya. Itu yang nggak bisa dilaksanakan janji itu karena Jokowi. Karena Jokowi. Iya Jadi dong. Perjuangan nggak dapat satu ya? Saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Guntur Romli kemarin tanggal 18 Februari adalah hoax dan menyesatkan. Muhammad Guntur Romli dipecat Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Guntur dipecat dari perannya atau jabatannya sebagai juru bicara PD Perjuangan. Diketahui Megawati telah menunjuk jubir baru, yaitu Ahmad Basara dan Roni Talapesi. Keduanya menjadi jubir resmi dengan surat tugas yang ditandatangani langsung Megawati. Pemecatan Guntur Romli sebagai jubir saya menilai karena sepak terjang Guntur selama ini yang banyak melakukan blunder. Komunikasi politik Guntur sangat buruk. Dia hanya bermodal rasionalisasi dan ngotot saat menyampaikan argumen atau berdebat. Termasuk dalam merespon perkembangan politik dengan serampangan. Seperti baru-baru ini saat perdebatan dirinya dengan Ketua Umum Prabowo Mania Immanuel Ebenezer atau Noel di acara Political Show CNN Indonesia. Guntur Romli pada kesempatan itu mengatakan penyebab atau biang kerok sehingga PD Perjuangan tidak bisa menunaikan perjanjian batu tulis dengan Prabowo itu karena Jokowi. Menurutnya, karena Jokowi jadi calon presiden PD Perjuangan, maka Megawati tidak bisa menepati perjanjian itu ke Prabowo. PDIP itu punya utang sejarah terhadap Prabowo. Yang membayar utang sejarah itulah Jokowi. Oke. Apa itu? Batu tulis. Itu keliru. Harus kurang kita gandangin Karena lagi. Jokowi Gitu loh. itulah. Karena Itu utang Jokowi sejarah yang nggak bisa dilupakan dan itu ada catatannya. Itu yang nggak bisa dilaksanakan janji itu karena Jokowi. Karena Jokowi. Iya Jadi dong. Perjuangan nggak dapat Karena satu siapa? ya? Kalau gitu Harusnya, berkhianat. Nggak, kalau bicara kita itu mau kan. koreksi pengkhianatan ini Nggak, itu tertulis harus loh. 2014. Itu tertulis batu tulis itu Kalau tertulis. bukan karena muncul Jokowi, yaitu memang Pak Prabowo atau Kok keren Mega. Jokowi? Berarti yang berkhianat Jadi siapa? Kok jangan rendah dibolak-balik banget gitu loh. mentalitasnya? Jangan dibolak Maksudnya karena integritas Jokowi partai itu ada lebih kuat. pengkhianatan Berarti gini itu. dong. Keliru, Berarti begitu Bung Noel. kuatnya Jokowi di PDIP. Bung Berarti Noel. begitu rendahnya PDIP di mata Jokowi. Gitu dong. Enggak, karena Ya bagaimana? Jokowi itu lahir 2014, Oke. batu tulis itu nggak bisa dilaksanakan. Batu tulis tahun berapa? 2014 dong. 2009. 2014 pelaksanaannya loh. Gimana pelaksanaan? pelaksananya? Gimana kita mau diskusi tentang sejarah tapi lupa sejarah? 2009 itu batu Udahlah, udah tulisnya. ngawur lah itu. Ini jelas-jelas narasi sesat dan pembenaran agar PDIP dan Megawati tidak terlihat atau terkesan sebagai pihak yang ingkar janji. Perjanjian batu tulis ini sendiri terjadi saat koalisi PD Perjuangan dan Gerindra di 2029. Kala itu duet Mega Prabowo maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Keduanya pun membuat perjanjian di Batu Tulis Bogor sehingga dikenal dengan nama Perjanjian Batu Tulis. Perjanjian ini berisi 7 pasal. Pasal pemungkasnya soal komitmen Megawati mendukung pencalonan Prabowo di Pilpres 2014. Namun kemudian perjanjian itu tidak pernah dipenuhi Megawati hingga Pilpres terakhir 2024. Megawati dan PD Perjuangan tidak pernah satu kali pun mendukung Prabowo dalam kontestasi Pilpres. Bang, perjanjian ini kan batal karena Megawati Prabowo kalah. Perlu kalian tahu, dalam 7 pasal itu tidak ada kalimat yang menyatakan perjanjian itu akan batal secara otomatis jika Megawati kalah atau tidak jadi presiden. Jadi perjanjian di atas materai itu sebenarnya masih mengikat hingga saat ini. Kita kembali ke Guntur Romli. Dalam perdebatan itu, Guntur Romli pun seperti dipermalukan. Karena ketika ditanya kapan perjanjian batu tulis itu dibuat, dia tidak tahu. Guntur Romli menyebut 2014, padahal dibuat di tahun 2009. Pernyataan Guntur Romli ini tentunya membuat malu Megawati yang menjadi aktor langsung perjanjian batu tulis. Guntur Romli ingin membela Megawati, tapi tanpa sadar malah dia mempermalukannya. Karena terkesan Megawati dan PD Perjuangan tidak mau bertanggung jawab dengan perjanjian batu tulis dan malah melempar kesalahan ke Jokowi yang selalu diperlakukan Megawati sebagai petugas partai. Pernyataan Guntur yang juga menampar muka PD Perjuangan yaitu saat dia menuduh Sudarsono, kader yang dipecat Hasso Kristianto, sebagai orang suruhan Jokowi. Sudarsono yang tidak terima dengan fitnahan Guntur Romli langsung menantang melakukan sumpah pocong, namun tidak direspon Guntur.
Diketahui Sudarsono adalah mantan wakil ketua DPC Kabupaten Pemalang PDI Perjuangan. Dia dipecat karena mengkritik Hasto yang menurutnya sebagai sumber masalah yang akan menghancurkan PDI Perjuangan terkait kasus suap Harun Masiku. Pada rekan-rekan media yang kami hormati dan semuanya saja masyarakat Indonesia yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan. Saya Sudarsono, mantan kader PDI Perjuangan yang sudah dipecat oleh Saudara Hasto Kristianto. Pada kesempatan ini saya ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Guntur Romli atas nama juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Saudara Guntur Romli kemarin tanggal 18 Februari adalah hoax dan menyesatkan. Saya menyayangkan atas nama juru bicara partai besar, tapi Saudara Guntur Romli dengan pemikiran, dengan penyampaian, dengan dasar yang sedangkal itu, di mana Saudara Guntur Romli menyampaikan bahwa saya Sudarsono yang kemarin tanggal 17 Februari melakukan sujud syukur di depan kantor KPK dan mengirimkan karangan bunga ke KPK untuk mendukung KPK memproses hukum Hasto, itu adalah suruhan Bapak Joko Widodo. Pernyataan Guntur Romli itu sungguh menyesatkan, sungguh dangkal, dan cuma seperti itu kualitas daripada jubir. Saya sangat menyayangkan. Jadi saya tegaskan pada kesempatan ini bahwa yang disampaikan Guntur Romli adalah tidak benar. Dan saya Sudarsono, Saudara Guntur Romli yang selalu pakai pecis, saya juga orang Islam pakai pecis ini, saya tantang Saudara Guntur Romli. Yuk kita sumpah pocong di depan kantor KPK, pendapat penyampaian Guntur Romli atau statement Darsono. Saya tantang Saudara Guntur Romli. Ingat, Guntur Romli, saya tantang Anda. Berani nggak? Guntur Romli sebenarnya di PDI Perjuangan boleh dibilang anak baru. Dia sebelumnya kader PSI, kemudian dia loncat partai ke PDI Perjuangan karena kecewa PSI menerima kunjungan Prabowo saat kontestasi Pilpres 2024. Guntur Romli seperti membenci Prabowo dan tak ingin PSI bersama dengan Prabowo. Anehnya, ketika dia menjadi jubir PDI Perjuangan, dia selalu menyanjung-nyanjung Prabowo dan menarasikan Prabowo dan Megawati adalah sahabat lama dan Gerindra dan PDI Perjuangan berteman. Gimana? Aneh kan? Saya awalnya cukup kagum dengan Guntur Romli. Selalu mengikuti narasinya di Cokro TV. Narasinya kritis dan mencerdaskan. Tapi ketika dia menjadi kader PDI Perjuangan, narasi Guntur Romli berubah 180 derajat. Dia lebih cenderung hanya melakukan rasionalisasi untuk membela junjungannya, terutama kepada Hasto, karena Hasto yang mengangkat dia sebagai juru bicara. Guntur Romli yang juga aktivis NU dikenal sebagai salah satu anak ideologis Gus Dur. Tapi anehnya, dia menjadi anak buah Megawati yang dicatat sejarah sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas pelengseran Gus Dur sebagai presiden. Seperti ungkapan Gus Dur sendiri saat ditanya Andi Agnoya di acara Kick Andy di 2007 silam. Gus Dur mengatakan ada dua orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan dirinya, yaitu Amin Rais dan Megawati. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Ya, tanya sana dong, gue tanya. Nah, kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Lah, ngapain dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Guntur Romli terakhir mencoba peruntungan sebagai caleg namun gagal. Dia tercatat sebagai caleg DPR RI PDI Perjuangan Dapil Jatim 3 meliputi Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo dengan nomor urut 2 dari 7 kader yang dicalonkan. Guntur Romli juga dikenal pendukung Jokowi, tetapi kemudian berubah menjadi pembenci Jokowi setelah bergabung ke PDI Perjuangan. Guntur Romli menurut saya tidak salah sepenuhnya, karena junjungan yang dia bela juga nalar berpikirnya sama. Seperti Hasto yang sudah dicap Muhammad Qodari sebagai sekjen brutal sekaligus produsen dan konsumen hoaks. Hasto suka bernarasi serampangan tanpa bukti,
hanya dengan satu tujuan, menjatuhkan Jokowi dan mengagung-agungkan Megawati. Saya termasuk sekarang ini yang kecewa dengan Guntur Romli. Kekecewaan terbesar saya karena Guntur memilih melepaskan idealisme Gus Dur demi menjadi petugas partai. Perlu disclaimer, saya tidak membenci Guntur Romli secara pribadinya. Saya hanya mengkritik sikap-sikap politiknya ketika menjadi petugas partai. Guntur Romli sekarang bukan lagi Guntur Romli yang dulu. Salam kontra narasi.